Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas salah satu materi di bab elektrokimia, yaitu sel volta. Silakan Ananda simak dengan baik. Pada materi ini, ada beberapa KKTP yang perlu dicapai. Dan dalam video ini kita hanya akan membahas mengenai susunan sel volta dan bagaimana menghitung potensial dari sel volta. Nah, sebelum kita masuk pada materi, maka silakan dijawab dua pertanyaan berikut sebagai tes awal pengetahuan Ananda. Seperti kita ketahui bahwa sel elektrokimia itu terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis, di mana sel elektrokimia ini melibatkan reaksi redoks. Untuk sel volta, reaksi redoksnya adalah reaksi redoks spontan. Artinya bagaimana? Terjadi reaksi redoks, maka reaksi akan menghasilkan energi listrik. Sementara pada sel elektrolisis, reaksi redoks yang terjadi adalah reaksi redoks tidak spontan. Artinya, reaksi redoks baru akan terjadi jika ada energi listriknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sel elektrokimia adalah salah satu cabang kimia yang melibatkan reaksi kimia dan energi listrik. Seperti yang sudah disampaikan tadi di awal bahwa materi yang kita bahas sekarang adalah mengenai sel volta. Sel volta itu terdiri dari anoda dan katoda, di mana anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sementara katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Ketika dua elektroda digabungkan, maka akan terbentuk potensial elektroda. Potensial elektroda inilah yang kemudian menjadi energi listrik jika dua katoda dan anoda digabungkan. Nah, logam-logam apa saja yang bisa menjadi oksidasi anoda dan katoda? Yang akan bisa menjadi anoda adalah logam-logam yang memiliki potensial reduksi bernilai negatif. Karena potensial negatif itu akan mudah mengalami reaksi oksidasi. Sementara potensial reduksi yang bernilai positif itu akan mudah sekali mengalami reaksi reduksi. Nah, dikatakan sel volta jika potensial sel keduanya, selisih keduanya itu menghasilkan nilai positif yang dikatakan sebagai potensial sel spontan. Sel volta yang memiliki NO lebih kecil itu merupakan anoda, maka dia yang akan mudah mengalami oksidasi. Sementara yang memiliki potensial sel yang lebih besar itu yang bertindak sebagai katoda atau yang mudah mengalami reduksi. Nah, reaksi sel yang terjadi pada sel volta dapat dilambangkan pada notasi sel yang disebut dengan diagram notasi sel volta. Dengan ditulis anoda, kemudian ion yang terjadi di katoda, dan kemudian juga katoda. Elektron yang mengalir pada anoda itu akan menuju kepada katoda. Potensial listrik yang dihasilkan dihitung dengan rumus N0 besar dikurang dengan N0 kecil. Sekarang kita coba pada susunan sel volta berikut. Diberikan dua elektroda, timah dan aluminium. Kemudian tentukan anoda dan katodanya, diagram selnya, arah alirannya, dan bagaimana menghitung potensi listrik yang dihasilkan. Berikut penjelasannya. Ketika kita lihat data elektroda ini, ada Sn dan Al yang digabungkan untuk menjadi suatu sel volta. Ketika kita melihat nilai potensial selnya, diketahui di sini potensial sel Sn itu bernilai min 0,14, sementara Al itu adalah min 1,66. Nah, dari dua elektroda ini, manakah yang memiliki nilai yang kecil? Nah, benar, yang memiliki nilai kecil adalah Al.
Nah, maka di sini Al akan bertindak sebagai anoda, sementara Sn akan bertindak sebagai katoda. Nah, dalam sel volta, masing-masing elektroda ini akan dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung elektroda tersebut. Misalnya kalau dia adalah Al, maka larutan yang kita gunakan adalah yang mengandung Al+3. Sementara kalau Sn, maka larutan yang kita gunakan adalah larutan yang mengandung Sn2+. Nah, maka di sini yang bertindak sebagai anoda adalah Al dan yang bertindak sebagai katoda adalah Sn. Nah, ketika tadi pertanyaannya adalah bagaimana diagram selnya? Karena di sini diagram sel itu aturannya adalah reaksi yang ada di anoda kemudian digabungkan dengan reaksi yang ada di katoda. Nah, reaksi yang ada di anoda adalah reaksi oksidasi dari Al. Maka reaksi yang di atas ini kita balik menjadi Al menjadi Al3+. Di sini kita tulis Al menjadi Al3+, kemudian Sn2+ menjadi Sn karena reaksi di katoda adalah reaksi reduksi. Untuk arah aliran elektron itu berasal dari anoda menuju katoda. Nah, karena di sini Al yang bertindak sebagai anoda, maka arah aliran elektronnya adalah dari Al menuju Sn. Nah, bagaimana potensial selnya dari kedua elektroda berikut? Maka potensial selnya adalah N0 besar dikurang dengan N0 kecil. Mana yang besar? Min 0,14 dikurang dengan N0 kecil sehingga diperolehlah nilai positif 1,52 volt. Jadi jika dua elektroda ini timah dan aluminium digabungkan menjadi suatu sel volta, maka potensial sel yang dihasilkan adalah positif 1,52 volt. Artinya reaksi ini berlangsung secara spontan. Nah, dengan demikian ketika elektroda-elektroda logam-logam ini digabungkan, maka akan diperoleh nilai potensial selnya. Maka seorang ahli bernama Ag Volta membuat deret volta. Nah, deret volta ini disusun berdasarkan nilai potensial reduksi. Nah, semakin ke kanan itu akan semakin cenderung bernilai positif potensialnya. Artinya semakin ke kanan, semakin dari Li menuju Au itu akan semakin mudah mengalami reduksi karena potensial reduksinya semakin besar. Sementara yang di sebelah kiri itu potensial reduksinya kecil sehingga sangat mudah sekali mengalami oksidasi. Nah, seperti kita ketahui, yang mudah mengalami oksidasi itu berarti artinya adalah dia reduktor kuat. Sementara yang di sebelah kanan mudah sekali mengalami reduksi, maka dia akan merupakan oksidator kuat. Nah, demikian penjelasan kita. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.